Bab 47, Pertaruhan Penuh Resiko. Dalam bayang-bayang skandal yang melibatkan Sander, banyak yang telah mendengar desas-desus mengenai video tersebut. Namun, mendengar kabar burung adalah satu hal. Menyaksikan pengakuan langsung adalah hal yang lain. Dalam situasi ini, mengakuinya akan setara dengan merusak reputasi seseorang. Siapa yang akan begitu bodoh? Dengan pemikiran ini, mata semua orang beralih ke Emma. Tampaknya penasaran bagaimana dia akan merespons. Monica mencibir, "Elizabeth ini bodoh. Siapa yang akan mengakui hal seperti itu secara langsung? Seorang idiot." Elizabeth bermain dengan sabar. Jika Emma mengakui kesalahannya, itu akan mempermudah segalanya. Lagi pula, Sander telah berubah dan dengan dukungan rahasia dari Vivian. Mengapa dia harus berkonflik dengan seseorang yang tidak penting? Dia tahu kapan harus mengambil langkah strategis. Jadi, masalah ini sederhana. Selama Emma menyangkalnya hari ini, meskipun keluarga Golding akan malu, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Emma. Setidaknya, dia tidak bisa mempengaruhi pilihan Sander. Bukan karena hal lain, tetapi karena Emma terlalu mempesona. Kecantikannya tidak terbantahkan. Di seluruh Alverton, hanya Vivian yang bisa menandingi pesonanya. Namun, kekuatan karakter Emma bahkan melebihi Vivian. Elizabeth hampir kalah dalam pertempuran tatapan tadi. Namun Vivian memiliki kekuatan keluarga Han di belakangnya. Warisan berabad-abad yang membesarkan namanya. Sedangkan Emma, apa yang dia miliki? Hanya bayangan keluarga Golding yang semakin lama, semakin pudar. Kehidupan pribadi saya, Elizabeth mengangguk. Saya tidak bisa menahannya. Saya telah melihat terlalu banyak wanita yang bertindak seperti orang suci. Tapi sebenarnya tidak. Saya hanya menghargai wanita yang berani bertindak dan bertanggung jawab. Bu Grace langsung membela putrinya. Itu semua bohong. Video itu adalah hasil rekayasa jahat. Putri saya punya selera yang tinggi. Tidak mungkin terlibat skandal dengan sopir biasa. Ini adalah serangan keji terhadap kehormatannya. Elizabeth bertanya dengan nada dingin yang tak bisa dibaca. Bu Grace, apakah itu benar? Sebelum Emma bisa berbicara, Elizabeth tersenyum dan menambahkan, "Tentu saja. Karena ini menyangkut privasimu. Aku tidak akan memaksamu. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Ada satu hal lagi yang perlu saya bicarakan," kata Elizabeth dengan suara dingin. "Tadi siang di bandara, saya dengar kamu menamparkan Karina. Apakah itu benar?" Emma tidak ragu sedikit pun. "Ya, saya yang menamparnya." Elizabeth mengangguk. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Bagus. Kalau begitu, ini mudah. Saya harus membalas tamparan itu untuk Karina. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai begitu saja." Karina terlihat frustrasi. Wajahnya dipenuhi kebencian saat menatap Emma. "Bibi, hanya satu tamparan. Bukankah itu terlalu mudah bagi dia?" Sander melangkah maju, berbicara dengan nada penuh kewibawaan. "Bu Elizabeth, aku juga ada di sana saat itu. Emma memang salah. Kalau kamu benar-benar ingin menghukum seseorang, hukumlah aku." Karina menggertakkan giginya, menatap Sander dengan marah. "Kak Sander, Emma melakukan ini di belakangmu dan kau masih melindunginya." Sander mengabaikannya. Dia tidak ikut campur karena simpati pada Emma, melainkan karena takut akan konsekuensi. Apakah video itu benar atau tidak? Selama tidak ada bukti kuat, tidak ada yang berani berkomentar. Namun, jika Emma dipermalukan di depan umum, bagaimana dengan reputasinya? Elizabeth memasang wajah tegas. "Karina, jangan membuat keributan. Bu Grace segera menjadi menantu keluarga Vanderbilt. Kita harus menghormatinya." Sander menghela napas lega. "Terima kasih.
Bu Elizabeth. Elizabeth melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Jangan terlalu cepat berterima kasih. Memberikan muka pada keluarga Vanderbilt bukan berarti saya akan menutup masalah ini begitu saja. Emma mengangkat alis. Rasa tidak enak mulai merayap dalam hatinya. Lalu, apa lagi yang kamu inginkan? Elizabeth menyeringai. Baiklah, karena kamu, Bu Grace yang sangat disayangi, maka aku akan mencari keadilan melalui cara lain. Dengan gerakan tajam, dia menunjuk pada Bu Grace. Baiklah, mari kita selesaikan dengan kamu saja. Bu Grace terdiam sejenak, bingung. Apa yang kamu katakan? Elizabeth menurunkan suaranya. Nada bicara yang menusuk. Saya bilang, tamparlah dirimu sendiri dan minta maaf pada Karina. Jika kamu melakukannya, saya akan anggap masalah ini selesai. Saya tidak akan melanjutkannya lagi. Siapapun yang Sander pilih untuk menikah, itu urusannya. Saya tidak akan ikut campur. Wajah Emma berubah gelap. Amarahnya mulai mendidih. Elizabeth, jangan keterlaluan. Elizabeth membalas dengan nada yang tak kalah tajam. Apa? Kamu pikir saya tidak bisa menyentuh Emma? Saya tidak bisa menyentuh keluarga Golding. Apa keponakan saya boleh dirundung olehmu? Siapa yang sebenarnya keterlaluan di sini? Sander, apakah ini juga posisi keluarga Vanderbilt? Sebelum Ertumia sempat menjawab, Sander kemudian melontarkan kalimat yang mengejutkannya. Bu Elizabeth, katanya dengan suaranya dingin dan datar, masalah ini tidak ada kaitannya dengan keluarga Vanderbilt. Saya tidak akan ikut campur. Bab 48, menelan pil pahit. Emma berbalik dengan linglung. Ekspresinya hampir tidak percaya. Apa yang baru saja kamu katakan? Sander menariknya ke samping. Nadanya dingin. Aku sudah bilang, jangan ikut campur. Emma mengerutkan kening. Sander, itu ibuku yang juga calon ibu mertuamu. Apakah kamu benar-benar akan diam saja dan melihat? Sander menoleh. Suaranya tajam. Lalu kenapa? Emma, kamu yang menanam benihnya. Jadi sekarang seseorang harus menuai hasilnya. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi saat di bandara? Sekarang masalah datang mengetuk. Baru sekarang kamu menyesal. Emma tertawa pahit. Aku, Emma, bisa bertanggung jawab atas tindakanku dan aku tidak pernah menyesali apa yang kulakukan. Tapi aku merasa seperti telah ditipu. Kemarahan Sander berkobar. Seperti singa yang terpojok. Apa yang baru saja kamu katakan? Emma tidak mengulanginya. Sebaliknya, tatapannya menjadi lebih tajam. Ya, aku yang menamparkan Karina. Ya, aku yang menyebabkan masalah ini. Tapi inilah aku, Emma. Jika kamu bahkan tidak bisa membersihkan kekacauan yang kubuat, lalu apa yang membuatmu berpikir aku akan jatuh cinta padamu? Dan alasan aku memberi pelajaran pada Karina bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk menyelamatkan mukamu. Sander, sekarang, Elizabeth datang membuat masalah. Dan kamu berbalik menyalahkan semuanya pada keluarga Golding. Mengorbankan ibuku untuk menanggung akibatnya. Sander, apakah kamu tahu apa artinya menjadi seorang pria? Ekspresi Sander menggelap. Amarahnya semakin bergejolak. Emma, jaga ucapanmu. Emma menarik napas dalam-dalam. Suaranya tenang tapi tegas. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan menangani ini atau tidak? Sander menurunkan suaranya. Emma, jangan bilang aku belum resmi melarangmu. Bahkan jika kamu menikah ke keluarga Vanderbilt, kamu akan menjadi wanita keluarga Vanderbilt dan tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Golding. Jika kamu bisa menjalankan tugas seorang istri dan membuatku bahagia, mungkin aku akan mengurus urusan keluarga Golding. Tapi sekarang, kamu bukan bagian dari keluarga Vanderbilt.
Apakah kamu pikir aku akan menyinggung Elizabeth demi kamu? Aku sarankan kamu tahu di mana tempatmu dan jangan mempermalukan diri sendiri. Emma tertawa merendahkan diri. Di matamu, aku tidak sepenting Elizabeth. Nada Sander tegas. Emma, kamu terlalu bangga dan bahkan sedikit sombong. Elizabeth adalah wakil ketua Dewan Direksi Grup Hart. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengannya? Emma menarik napas dalam-dalam. Tatapannya menembus seolah bisa melihat jiwanya. Sander, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kamu sebaiknya tidak menyesal di masa depan. Sander memperingatkan. Emma, jangan menguji kesabaranku. Aku hanya sedikit tertarik padamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, seorang Sander, harus menikahimu? Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Melihat ketegangan di antara mereka, Bu Grace langsung maju untuk memisahkan mereka. Emma, hentikan. Ini bukan salah Sander. Tanpa memberi Emma kesempatan untuk berbicara, Bu Grace menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju di bawah tatapan semua orang. Nona Karina, maafkan saya. Ini salah saya karena tidak mendidik putri saya dengan baik. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Dengan itu, Bu Grace membungkuk dalam-dalam. Sikapnya sangat rendah hati. Emma menggertakkan giginya. Tinjunya terkepal begitu erat hingga ujung jarinya menancap ke telapak tangannya. Karina dengan sombong mengingatkan, permintaan maaf saja tidak cukup. Bagaimana dengan tamparan yang kita sepakati? Mendengar ini, semua orang merasa bahwa Karina sudah keterlaluan. Dalam situasi tersebut, Bu Grace telah menunjukkan rasa hormat yang cukup dengan membungkuk. Selain itu, Elizabeth telah memberikan pelajaran yang cukup dengan tamparan tadi. Sekarang, permintaan Karina untuk menamparkan dirinya sendiri adalah keterlaluan. Sander sedikit mengernyit. Bu Elizabeth, mari kita hentikan masalah ini. Jika Nona Karina masih tidak puas, saya bersedia menggantinya. Bagaimanapun, itu adalah Bu Grace. Sander tidak ikut campur sebelumnya. Tapi sekarang dia sudah berbicara. Elizabeth tidak bisa terus menekan. Karina, biarkan saja. Bahkan saat memukul anjing, kamu harus mempertimbangkan pemiliknya. Mari kita beri Sander sedikit muka. Karina dengan enggan mengangguk dan perlahan mendekati Emma. Berbisik dengan provokatif. Emma, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Mengapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun saat ibumu membungkuk dan meminta maaf padaku? Biarkan aku memberitahumu. Ini belum selesai. Tamparan yang kamu berikan padaku sebelumnya. Suatu hari nanti aku akan mengambilnya kembali darimu. Dengan itu, Karina tertawa genit dan berjalan pergi. Saat dia melewati seorang pelayan, dia mengambil segelas anggur merah dan dengan gerakan cepat menyiramkannya ke wajah Bu Grace. Peristiwa yang tidak terduga itu membuat semua orang terbelalak. Serangan mendadak Karina mengejutkan semua orang. Meskipun bukan sebuah tamparan, perlakuannya yang kejam itu tidak ada bedanya dengan tamparan. Bukan. Karina bahkan tidak repot-repot berpura-pura, memberikan alasan yang bodoh. Oh, Bu Grace, maafkan saya. Saya kehilangan keseimbangan tadi. Apakah Anda baik-baik saja? Bu Grace tersenyum seperti biasa. Tidak apa-apa. Kerumunan mulai bergumam. Yosef ingin sekali menghilang dari muka bumi. Sementara Monica berbisik menggerutu. Tidak berguna. Reputasi keluarga Golding telah benar-benar hancur oleh ibu dan anak itu. Emma terdiam. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Ekspresinya tidak dapat dibaca. Bersambung.